Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-33. Ulang tahun menandakan sebuah gerakan. Gerakan itu bukti dari kehidupan. Meskipun orang biasanya membayangkan untuk manusia bahwa gerakan itu seperti sebuah garis yang makin menanjak, makin tinggi, dan bahwa pada titik tertentu ada kemapanan. Jadi kalau orang sudah mencapai banyak hal, disebut sudah mapan, seakan-akan sudah selesai. Tapi adakah hidup yang benar-benar mapan? Apalagi di zaman sekarang di mana perubahan-perubahan begitu cepat terjadi, perlu selalu melakukan improvisasi, bahkan siap untuk berubah, namanya adaptif terhadap keadaan yang berubah. Ya, orang juga bisa saja memulai sesuatu yang baru di usia yang relatif tua. Bisa mulai kuliah di usia 60-70 tahun. Mulai bisnis setelah pensiun. Ada banyak hal baru yang bisa dilakukan orang tanpa mengenal usia. Saudara-saudara, gerakan yang seperti ini bukankah mengingatkan kita juga akan Tuhan? Tuhan yang terus berkarya. Dan Tuhan tidak pernah menjadi terlalu tua untuk berkarya. Dan di dalam melakukan karyanya itu banyak hal-hal baru juga yang dihasilkan, yang ditemui oleh Tuhan sendiri, sebagaimana sampai dengan sekarang kita mengalaminya. Jadi kalau kita hidup di zaman komputer, di zaman digital seperti sekarang, kita tahu bahwa di zaman seperti ini juga Tuhan masih berkarya. Oleh sebab itu tugas kita sebagai gereja dalam hemat saya ada dua. Yang pertama adalah bahwa kita ikut serta di dalam penciptaan yang Tuhan lakukan. Dan itu berarti bergerak terus, tidak pernah berhenti. Nah, yang kedua adalah bahwa kita menjadi saksi bahwa Tuhan itu terus-menerus bekerja. Ya, kita memang membaca di Alkitab, Tuhan mencipta itu pada awal dunia ini. Tapi Alkitab juga menceritakan bahwa Tuhan terus bekerja setelahnya. Dan kita juga sebagai orang beriman meyakini sampai dengan sekarang ini pun Tuhan terus bekerja. Nah, bekerja bagi Tuhan adalah mencipta, berkreasi, menghasilkan sesuatu yang baru, memperbaiki yang rusak atau yang berhenti. Nah, dengan begitu maka ketika Tuhan mencipta, bekerja, ada pengharapan bahwa sesuatu itu tidak boleh berhenti, tidak boleh dibiarkan dalam keadaan mati atau rusak. Perlu diperbaiki, perlu diperbarui. Kata pengharapan itu sendiri sudah mencerminkan adanya tantangan, adanya kesulitan, adanya hambatan. Maka berharap berarti tidak berhenti di tengah kesulitan, hambatan, tantangan yang ada, mencari jalan, berkreasi secara kreatif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Sekaligus juga karena kita tahu bahwa bekerja bagi Tuhan tidak sendiri. Dia melibatkan manusia, bahkan alam semesta. Dan semua penciptaan itu adalah hasil kolaborasi antara Tuhan dan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Maka terus bekerja, tidak menyerah, itu sama dengan mengupayakan kerjasama, kolaborasi antar berbagai pihak. Nah, gerakan yang seperti inilah
yang kita hidupi sampai dengan sekarang. Di dalam batasan sebagai gereja, kita melihat bahwa gerakan penyatuan ini tidak berhenti sampai dengan antar GKI saja. Gerakan ini harusnya makin meluas dengan gereja-gereja lain yang kita sebut dengan gerakan ekumene. Tetapi ekumene di masa sekarang ini juga tidak dapat dibatasi hanya ekumene manusia. Harus merupakan juga ekumene yang melibatkan alam semesta, makhluk-makhluk bukan manusia. Ya, seluas penciptaan oleh Tuhan itulah, demikian pula gerakan ekumene yang perlu kita lakukan. Maka kiranya di ulang tahun yang ke-33 ini semangat kita untuk berkolaborasi tidak dihentikan oleh kesulitan dan hambatan yang ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata bubar, jalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, justru makin bersemangat untuk merangkul semua pihak dan menyadari tentang keterlibatan dari banyak pihak dalam kehidupan bersama kita. Gerakan yang seperti ini mungkin tidak ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kiranya dunia ini makin dibuat menjadi baik oleh karena gerakan seperti ini, dan upaya kita untuk menularkan semangat yang seperti ini dapat disambut oleh banyak pihak, gereja-gereja maupun masyarakat secara luas, bahkan alam semesta ini. Biarlah kita selalu menjadi berkat, oleh karena kita sudah banyak menerima berkat daripada Tuhan. Kita belajar untuk seperti Tuhan, menjadi berkat bagi semesta. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Warta Lisan untuk kebaktian Minggu 22 Agustus 2021. Pada hari ini kita dilayani oleh Penatua Andi Agus, Majelis yang bertugas Penatua Yusak, Pemandu Bapak Rifki dan Ibu Elvira, pemusik Saudari Jessica dan Penatua Richard. Untuk pengisi pujian dari Sola Gracia Reborn, Multimedia dan Sound System, Penatua Riza, Saudara Michelle, dan Saudari Livia. Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Ada warta tambahan, atestasi masuk telah diterima menjadi anggota jemaat kita dari GKI Jati Murni Bekasi dalam diri Jonathan Leslie Budiono. Jemaat terpanggil untuk menyambut saudara kita yang baru tersebut, dan saudara pun terpanggil untuk hidup di dalam persekutuan dan pelayanan dalam jemaat. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Leslie Budiono. Saya bermaksud menjadi anggota GKI Cipinang Elok. Saya anak dari Agus Budiono dan Linda. Saya dulu bersekolah minggu di GKI Cipinang Elok, dan saya bersyukur bisa bergabung dalam persekutuan GKI Cipinang Elok. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang kembali Jonathan, dulu udah di sekolah minggu ya. Mungkin kita juga banyak yang kenal dengan bapaknya Jonathan, Pak Agus, dulu juga aktif di remaja dan pemuda
Mudah-mudahan Jonathan juga bisa aktif dalam kegiatan-kegiatan di komisi kami. Bapak Ibu sekalian, demikianlah warta pada minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita mulai ibadah pada hari ini dengan bangkit berdiri. Untuk prosesi, saya akan membacakan yang tulisan MJ. Bapak, Ibu sekalian, silakan menyambut yang tulisan U atau umat. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup, tidak bercela. Bapak Ibu sekalian, mari kita nyanyikan lagu dari PKJ 221, Kasih Allah Pengikatnya. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya, kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Mari kita mulai ibadah kita. Kita percaya bahwa ibadah minggu ini terjadi dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur jika tahun ini kita diperbolehkan untuk merayakan HUT ke-33 penyatuan GKI. Gereja Kristen Indonesia lahir dari sebuah imajinasi tentang adanya kesatuan. Pertama-tama tentu kesatuan gereja, sebagaimana harapan Tuhan Yesus dalam doanya supaya mereka semua menjadi satu. Kita harus mengakui ada banyak kepelbagaian di tengah hidup ini. Kepelbagaian yang tampak dalam kehidupan terlalu rawan untuk dibiarkan begitu saja. Nafsu pengagungan diri mudah mencuat di tengah kepelbagaian dengan akibat peniadaan terhadap yang lain. Kalau ini yang terjadi,
salahnya bukan terletak pada kepelbagaian yang ada di tengah hidup ini sendiri. Salahnya adalah keengganan untuk berimajinasi bahwa yang beragam itu juga terhubung satu dengan yang lain. Hubungan yang sebenarnya saling bergantung. Tetapi kebergantungan tersebut tidak selalu kasat mata. Maka butuh imajinasi untuk mengakui dan mengamininya. Selanjutnya, imajinasi tentang kesatuan hidup juga dibutuhkan untuk memajukan peradaban. Peradaban bisa maju jika manusia mampu menjawab tantangan dengan kreativitas. Saat ini GKI menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu sifatnya internal dan eksternal. Yang internal antara lain konflik-konflik antar kelompok dan antar individu. Tidak perlu malu untuk mengakuinya. Sekalipun semua menghayati panggilannya sebagai pelayan dan bertekad untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Namun karena alasan tertentu ada saja yang berkonflik. Penatua dengan pendeta, pendeta dengan pendeta, anggota jemaat dengan anggota jemaat, dan sebagainya. Sebab konfliknya juga macam-macam. Mulai dari yang sepele atau seharusnya sepele, sampai dengan yang prinsip atau dikesankan sebagai prinsip. Apalagi di masa pandemi yang berkepanjangan ini semakin banyak orang yang gelisah, bahkan terganggu jiwanya. Teori konspirasi laku keras, sikap orang bisa menjadi ekstrim, situasi politik menjadi panas. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga begitu. Apakah GKI mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara kreatif? Tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan kepastian. Potensi memang ada. Salah satunya adalah yang datang dari pengalaman selama 33 tahun ini. Pengalaman mengelola kesatuan telah membuahkan banyak kreativitas. Dan itu adalah modal yang baik untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa kini dan mendatang. Tetapi tidak ada yang dapat memastikan bahwa pengalaman yang sudah banyak itu akan membuat GKI mampu menjawab tantangan-tantangan di masa kini dan nanti. Maka tidak ada jalan lain selain melanjutkan imajinasi tentang kesatuan GKI. Imajinasi ini belum selesai dan mungkin juga tidak akan pernah selesai. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Atau kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam kerapuhan kita sebagai manusia, seringkali kerapuhan itu membawa kita untuk tidak bisa berderap dalam bersamaan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menundukkan hati, pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, ketika pandemi datang, kami hidup dalam keterbatasan. Namun tidak ada yang dapat membatasi kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaanmu, penyertaanmu, dan penguatan yang daripadamu tetap kami rasakan. Kami sadar bahwa keterbatasan seharusnya tidak menjadi alasan bagi kami untuk tetap rindu bersekutu, walaupun secara online. Keterbatasan bukanlah alasan untuk kami tetap berkarya di gereja maupun di tengah masyarakat. Namun demikian kami mengakui bahwa keterbatasan kerap membuat kami tidak lagi berderap dalam karya dan kasih. Ampunilah kami jika kami menjadi malas berbakti, jika kami menjadi enggan melayani, jika kami menjadi berhenti mengasihi. Mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk tetap rindu bersekutu, tetap berderap bersama dalam melayani dan mengasihi. Inilah pengakuan dan permohonan yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagi kita yang sudah mengakui dosa di hadapan Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita menerima berita anugerah dari Tuhan.
Saudara, berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengakui dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Surat 1 Yohanes 4 ayat 16, 19, dan 21 mengatakan, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari saudara sambil tetap berdiri, mari kita nyanyikan lagu kesanggupan kita dari NKB 191, bait pertama dan kedua, Dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Bersama bergandengan erat, kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi kehidupan kami. Di tengah situasi pandemi, di tengah segala hal yang tidak pasti di dalam kehidupan kami, sungguh Tuhan, firman Tuhan menguatkan kami, bahwa kami punya pengharapan yang jelas, bahwa ada Allah di masa depan yang datang, yang hadir di masa kini, yang membawa kami ke masa depan dengan janji-janji pengharapan dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus-Mu, sebab kami ini lemah. Kadang-kadang kami sulit memahami apa yang menjadi perintah Tuhan bagi hidup kami. Oleh sebab itu kiranya Roh Kudus menaungi kami yang sebentar akan membaca bagian dari firman Tuhan. Melalui Roh Kudus kiranya kami dimampukan mengerti memahami apa yang kami baca dan juga dimampukan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu ya Tuhan dalam keterbatasan, dan biarlah apa yang disampaikan, yang dipersiapkan ini semuanya berasal dari Tuhan yang boleh menguatkan kami, bahkan menegur kami. Kalau jalan hidup kami belum selaras dengan apa yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu kami ini Tuhan ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal ke-6, ayat ke-56 sampai ayatnya yang ke-69. Mari kita menyimak bersama-sama. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?
Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah, saudara, pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu, juga saudara-saudara jemaat dan juga simpatisan GKI Cipinang Elok. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Penatua Agus Gunawan, saya calon pendeta dari GKI Kebonjati Bandung. Bapak Ibu sekalian, salam dari jemaat GKI Kebonjati bagi saudara sekalian. Saudara, hari ini tema kita adalah berderap dalam kasih dan karya. Saudara, kalau kita mendengar kata berderap, ini adalah kata kerja yang berasal dari kata derap. Nah, saudara-saudara, berderap itu dapat menyatakan suatu tindakan, tidak diam. Berderap itu ada sebuah keberadaan yang bukan statis, melainkan dinamis, penuh dengan antusias. Dan berderap dalam persekutuan itu menandakan bahwa gerak dinamis itu bukan gerak asal-asalan atau mau-maunya sendiri, saudara. Tapi ada kebersamaan di dalam gerak itu. Nah, saudara, saya punya sebuah video yang mungkin kita bisa melihat apa yang dimaksud dengan berderap dalam sebuah kebersamaan, dalam sebuah kesatuan. Video ini tentang sebuah teknik berbaris di Jepang. Mari kita perhatikan sebentar. Ya, saudara, itu adalah contoh dari berderap. Apa yang menarik dari video yang kita lihat, ya? Saudara, kalau berderap itu ada sebuah kesamaan, sebuah gerak bersama, ya, yang terkoordinir, yang semuanya juga sudah tahu bakal bergerak seperti apa. Dan itu membutuhkan yang namanya komitmen.
Sebab tanpa ada komitmen, tanpa ada gerak bersama, tentu tidak mudah. Seperti gerakan tadi ya, saudara bisa saling menabrak satu dengan yang lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, memasuki tahun 2021 ini, usia Gereja Kristen Indonesia, GKI, menjadi usianya 33 tahun. Dan itu terhitung sejak penyatuan GKI tanggal 26 Agustus tahun 1988. Ketika ketiga sinode wilayah dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur memutuskan untuk menjadi satu. Nah, sejak penyatuan itu, saudara, tiga sinode ini menata terus diri mereka untuk memiliki simbol-simbol yang menyatukan perbedaan dalam berjalan bersama, atau dikenal istilahnya bersunhudos, saudara. Nah, agar dapat berderap selama 33 tahun saat ini, dibutuhkan yang namanya komitmen. Dan komitmen ini menjadi sangat penting daripada sekedar jumlah. Kenapa demikian, saudara? Sebab kalau kita membaca bagian Injil Yohanes 6 yang kita baca, ada sebuah gambaran yang memperlihatkan kepada kita ketika bagaimana jumlah orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus, dan itu sangat banyak, ada hampir kira-kira bisa dihitung mungkin dari data sebelumnya ada 5.000 orang laki-laki yang waktu itu juga makan roti dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi di situ tampaknya tidak memiliki tingkat komitmen yang tinggi. Sebab nanti kita lihat dalam bacaan itu, kalau kita baca dari pasal ke-6, ketika mereka berbondong-bondong mengikut Tuhan, mereka mencari hal yang bisa memuaskan kebutuhan jasmani mereka. Dan ketika kebutuhan jasmani itu tidak terpenuhi, saudara, kita melihat mereka kemudian menjadi tidak peduli, dan kalau kita baca cukup tragis membacanya di ayat ke-66. Dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Saudara, masing-masing orang-orang yang pada waktu itu hadir, mereka tidak mencari sesuatu yang sama. Mereka lebih banyak memikirkan apa yang menjadi kepentingannya sendiri. Dan di situ nggak ada komitmen yang terjadi. Oleh sebab itu, saudara, musuh berderap bersama itu adalah egoisme diri kita. Atau ketika kita memikirkan kepentingan diri sendiri dan juga ketiadaan komitmen untuk berjalan bersama dalam kesatuan. Nah, saudara, dalam pertambahan usia ke-33 GKI, memang kita perlu merenungkan beberapa pertanyaan reflektif ini. Kita juga perlu mengetahui pada waktu itu kenapa GKI memilih menyatu. Lalu setelah menyatu, ada di mana GKI saat ini? Apakah dalam penyatuan itu sudah banyak upaya dilakukan dalam berderap ini? Atau juga masih banyak atau belum bisa dilakukan? Sebab mungkin kita berkutat pada bagaimana kita tetap mempertahankan penyatuan ini, sehingga kita belum melakukan apa makna dari kata berderap ini. Nah, tentu sebagai bagian dari gereja yang esa, yang sedang mengarungi kehidupan di tengah keragaman di Indonesia, GKI telah mengambil langkah, Bapak sekalian. Langkah untuk mewujudkan diri sebagai teladan dalam penyatuan di tengah perbedaan budaya dan tradisi di Indonesia. Nah, di tengah perbedaan, GKI memilih berderap satu. GKI memilih bersama-sama, kemudian menaburkan kasih nyata sebagai gereja. Dan berderap satu berarti berjalan bersama-sama, sesuai dengan tema kita, mewujudkan kasih dan karya Tuhan dalam dunia ini. Maka itu, saudara, kalau kita memperingati HUT penyatuan GKI, biasanya kita menyanyikan nyanyian himne GKI. Ciptaan H. Abdi Widyadi, yang terekam dalam NKB 230 berjudul Berderaplah Satu, yang kita nyanyikan juga nanti di akhir lagu pengutusan kita. Terus kalau kita menyanyikan lagu ini, himne ini mengajak kita semua warga GKI untuk bersatu, padu bukan mengangkat senjata, tetapi melainkan bahu-membahu memperjuangkan kasih Allah di tengah konteks Indonesia. Kita lihat misalnya di dalam teks lagu itu dikatakan kita menghayati Kristus adalah kepala gerejanya. Rohnya pun tetap membimbing kita sebagai umatnya. Dalam menghadirkan apa? Menghadirkan kasih dan karyanya. Maka itu ada ajakan kita harus berbaris utuh, bersatu teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Ajakan hai seluruh gereja Kristen Indonesia artinya mengundang kita untuk berkomitmen sebagai bagian dari gereja Kristen Indonesia untuk menghadirkan karya kasih Allah itu dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Nah, saudara, kebersamaan yang dimaksud tentu saja bukan dalam arti keseragaman yang selalu mengharuskan segala sesuatu itu mesti sama.
Bukan. Saudara, berderap dalam persekutuan justru mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan bersama itu ada banyak memang perbedaan, ada banyak talenta, ada banyak karunia, ada banyak ekspresi, ada banyak latar belakang, ada banyak suku, budaya, dan lain-lain, dan sebagainya, yang kemudian ini menyatu dalam persekutuan indah untuk menghasilkan kasih dan karyanya dalam konteks keindonesiaan. Maka itu kita tahu sejak Tionghoa kita Kahwe, lalu kemudian kita menjadi GKI. Bukan di Indonesia, tapi memang kita mengindonesia. Kita mengambil nama Gereja Kristen Indonesia. Dan kita tahu, saudara-saudara, persekutuan yang kreatif ini adalah gambaran dari persekutuan Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya satu. Tapi mereka punya keunikan. Mereka punya ekspresi, dan mereka punya karya yang berbeda. Kita tahu Allah pencipta, pemelihara dunia ini. Yesus Kristus berkarya melalui karya penyelamatan. Dan Roh Kudus menyertai kita menjadi penolong dalam kehidupan kita. Saudara, ketiganya saling berbagi, memberi ruang, dan mengisi ruang demi menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini. Maka itu, saudara, bagaimana dalam berderap ini kita bisa memberikan karya dan kasih Tuhan dalam pelayanan kita. Yesus menyatakan kepada kita bahwa hubungan kita dengan dirinya adalah relasi yang harus saling tinggal. Aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku. Relasi ini, kalau kita nanti membaca selanjutnya, ibarat Yesus menggambarkan ibarat pokok dan ranting anggur, saudara, pohon anggur. Ranting hanya bisa berbuah kalau ia tinggal dan menempel terus dengan pokoknya. Dan ketika kita terlepas, saudara, ia akan mati, lalu dibuang dan dibakar. Maka itu Yesus memasukkan kita, saudara, ke dalam relasi saling tinggal, sama seperti dirinya dengan Sang Bapa dalam bacaan kita dan Roh Kudus. Hubungannya dengan Bapa akan menjadi sumber hubungan kita dengan Dia. Yang satu mengalir dari yang lain. Kita baca tadi dalam Injil Yohanes 6 ayat 57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Nah, saudara, dalam terang itulah sebenarnya kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus. Menjadi sahabat-sahabat yang terkasih, dan dengan demikian menjadi anak-anak Bapa yang terkasih. Dan makanan kita adalah kita merindukan terus kehadirannya yang nyata dalam diri kita. Di mana ketika ia menjadi nyata dalam hati kita, maka kemudian kita akan menjadi sungguh-sungguh menghidupi karya Kristus itu, yaitu karya cintanya bagi dunia ini. Dan Kristus selalu mengajak kita untuk merasakan terus lapar dan haus saudara akan kehadiran kasih-Nya yang nyata. Maka itu kita tidak boleh, Bapak Ibu sekalian, menjadi orang-orang yang lapar dan haus hanya secara jasmani. Dan kemudian seperti gambaran orang-orang yang mengikuti Yesus, bereaksi terhadap Yesus dan berkata dalam ajaran Yesus tentang roti hidup itu, bahwa ini tidak mungkin. Perkataan ini keras, ini ide yang sangat gila, dan kemudian kita melihat sebagian besar dari mereka, termasuk murid-muridnya, mulai mengundurkan diri satu persatu. Ya. Saudara, ada satu buku dari Craig Groeschel, judulnya The Christian Atheist, ya. Buku ini sudah ada teks Indonesianya. Dari judulnya dia udah menarik, ya. The Christian Atheist, orang Kristen yang ateis. Orang Kristen itu orang yang percaya pada Kristus. Ateis itu orang yang tidak percaya pada Tuhan. Craig Groeschel menyatukan kata itu dengan sebuah kalimat bahwa kita ini kayak orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, tetapi hidup seakan Tuhan tidak ada. Jadi kebanyakan orang Kristen dalam dunia ini, menurut Craig Groeschel, adalah orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya tidak sama seperti orang yang percaya pada Tuhan, bahkan seakan-akan Tuhan tidak ada. Nah, maka itu ini adalah sebuah kritik, saudara-saudara, di tengah undangan untuk kita berderap menyatakan kasih dan Allah. Maka ini juga adalah menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita ini menjadi murid-murid yang 12 itu yang tinggal? Atau kita menjadi orang-orang yang banyak itu ketika hal yang tidak memuaskan keinginannya lagi bisa diperoleh, mereka kemudian meninggalkan Tuhan secara langsung. Nah, saudara, banyak dari murid-muridnya ini adalah mereka yang telah melihat tanda pemberian roti dan pernyataan diri Yesus di atas danau, ya, dan mendengar pengajarannya, tetapi mereka tidak lagi dapat memahami perkataannya. Nah, perkataan mana, saudara, yang dimaksud? Kalau kita melihat dalam bacaan kita, sungut-sungut kelompok para murid itu muncul
setelah mereka mendengar perkataan Yesus tentang perlunya makan daging dirinya untuk memperoleh hidup yang kekal dalam bacaan Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Nah, sebetulnya gerutu para murid-murid yang kemudian meninggalkan Yesus, sesungguhnya ini menyangkut perkataan Yesus dalam ayat yang kita baca di ayat 48, yang kita nggak baca, Bapak Ibu bisa baca di ayat 48 dan ayat 50 sampai 50, yang menyatakan bahwa ia adalah roti dari surga. Gerutu mereka mungkin mencerminkan gerutu sejumlah anggota jemaat, memang jemaat Yohanes yang sulit menerima ajaran Yesus. Ajaran Yesus dalam Injil Yohanes dengan klaim yang sangat tinggi bahwa ia adalah roti dari surga yang memberi hidup kekal ini tidak hanya sulit diterima oleh orang-orang Yahudi yang berpegang pada Taurat dan mana yang diberikan oleh Yesus, tapi juga memang barangkali sulit dipahami oleh para murid. Ya, dan mereka ini adalah dari dulu sampai sekarang memang orang-orang yang mudah menerima keistimewaan Yesus sebagai guru, sebagai nabi, sebagai tokoh mesianik, lebih ke politik daripada Mesias sesungguhnya. Mereka lebih sulit mengimani bahwa ia berasal dari Allah. Mereka sulit memahami perannya sebagai juru selamat dunia, dan mereka juga sulit memahami tentang keunikan ajarannya yang memberikan hidup kekal itu. Maka itu apabila diminta untuk percaya bahwa Yesus adalah roti hidup dan memberikan semuanya itu melalui kematiannya di kayu salib, mereka tentu tidak paham sebelum peristiwa itu terjadi. Yang mereka mau adalah mereka mau Yesus melakukan hal-hal yang baik bagi dunia. Menyembuhkan yang sakit, mengusir setan, membuat berbagai mukjizat. Tetapi pada kenyataannya kita melihat, saudara, Yesus menghendaki supaya para muridlah yang kelak kemudian nanti diutus untuk melakukan karya kasih dalam tindakan konkret bagi dunia. Dan Yesus mengutus para muridnya dengan kekuatan Roh Kudus, dengan tujuan untuk memberi makan bagi mereka yang miskin dan lapar, bagi orang-orang yang membutuhkan keadilan dan perdamaian. Yesus mau para murid itu hadir bagi mereka yang kesepian, yang tertindas, dan yang menderita. Yesus mau mereka hadir untuk menyatakan kepada mereka yang berduka suatu kabar sukacita. Yesus mau para murid hadir mewartakan kepada mereka bahwa mereka dikasihi Allah. Dan Yesus tampaknya kalau kita melihat rupanya begitu sedih. Kenapa? Karena banyak orang kemudian meninggalkan dia dan menolak apa yang menjadi misinya, apa yang menjadi visinya. Ya, sebab kalau kita lihat orang-orang di situ hadir ikut Yesus, ternyata Yesus katakan, kamu bukan mencari aku, tetapi kamu mengikut aku karena apa yang sudah kamu makan, roti yang waktu itu diberikan dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, saudara, ini adalah satu kondisi yang menggambarkan diri kita. Jangan-jangan kita juga adalah orang-orang yang berbondong-bondong ikut Tuhan, tetapi yang kita cari bukan Tuhan. Jangan-jangan yang kita cari adalah apa yang menjadi kepuasan diri kita. Maka itu Yesus melihat kebingungan ke-12 murid itu, lalu kemudian dia berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Apakah kamu tidak mau jadi sama seperti orang-orang itu yang kemudian setelah apa yang mereka cari tidak terpuaskan, lalu meninggalkan Tuhan? Dan Simon menjawab dengan antusias, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, saudara, inilah pertama kali kita mendengar dari ke-12 rasul yang telah dipilih Tuhan, yang kemudian nanti kita tahu mereka akan mendirikan yang sekarang kita hadir dalam persekutuan kita, yaitu gereja. Dan mungkin karena mereka telah mengalami mujizat yang dilakukan Yesus untuk mereka sendiri di danau itu, sebelumnya juga mereka melihat peristiwa Yesus berjalan di atas air, sehingga mereka kemudian menemukan kekuatan untuk berderap, mengayunkan langkah dan percaya pada kata-kata Yesus. Maka itu pasal 6 dari Injil Yohanes ini, saudara, sangat menarik. Pasal ini kalau sudah baca diawali dengan banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, dan pada penghujung pasal ini kemudian berakhir dengan sebuah kesedihan. Mulai saat itu banyak orang mengundurkan diri. Dan mereka yang mengundurkan diri adalah mereka yang ingin mengikut Yesus yang berkuasa. Mereka ingin mengikut Yesus sang pembuat mujizat yang akan memperbaiki keadaan. Dalam paradigma mereka, Mesias mereka itu Mesias politik. Bukan Yesus yang ingin mengasihi kita dan menjadi sahabat kita dengan tinggal dalam diri kita. Nah, maka kemudian kita melihat mereka yang meninggalkan Yesus adalah orang-orang yang tidak mau diberdayakan untuk suatu karya cinta kasih bagi sesama dan bagi dunia ini.
Mereka yang mengundurkan diri adalah orang-orang yang tidak mau berderap dalam persekutuan cinta kasih dengannya. Dan mereka juga kemudian tidak mau memberikan diri mereka untuk mencintai dunia ini. Nah, maka itu saudara-saudara, dalam perenungan kita hari ini, di tengah HUT GKI yang ke-33, sebagai gereja, mari kita berefleksi. Apakah kita merupakan bagian dari kelompok yang berbondong-bondong dan kemudian mengundurkan diri ketika apa yang menjadi kebutuhan kita tidak terpenuhi? Ataukah kita bagian dari pernyataan Simon, yakni yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah yang kudus dari Allah dan siap diutus dalam derap yang sama untuk menyatakan cinta kasih dalam karya nyata kita, meskipun di tengah tantangan, ya, di tengah ketidakmudahan dalam kita menyatakan cinta kasih dalam berderap itu. Sebab kita tahu kita ini punya banyak perbedaan dengan orang-orang yang berderap bersama, berjalan bersama ini. Tetapi apakah perbedaan itu memperkaya atau justru perbedaan itu malah membuat kita retak, lalu kemudian kita pergi meninggalkan satu demi satu? Saudara, inilah yang harus dijawab di dalam diri kita sebagai gereja, sebagai GKI yang terus berderap di usia 33 tahun dan akan terus berderap bersama untuk menyatakan cinta kasih Allah bagi dunia ini. Selamat ulang tahun GKI yang ke-33. Selamat berderap bersama dalam persekutuan untuk menghadirkan kasih dan karya Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita saat hening sebentar untuk merefleksikan apa yang disampaikan melalui firman Tuhan. Saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Sola Gratia Reborn. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu.
Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Kita akan mendoakan beberapa pokok doa dalam kehidupan berjemaat kita, pergumulan kita sebagai GKI, dan juga pergumulan bangsa dan dunia. Dan nanti kita akan mengakhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang meneguhkan kami, yang menolong kami, mengingatkan kami bahwa sebagai murid-murid Tuhan kami diundang untuk berperan serta dalam karya dan kasih Tuhan bagi dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan ampuni kami sekali lagi. Jika dalam hidup kami terlalu egois, kami mementingkan diri kami. Kami mengikut Tuhan karena kami mengejar sesuatu, berkat yang kami butuhkan. Nah, oleh sebab itu Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan ini kami diteguhkan bahwa kami mengikut Tuhan karena anugerah Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Karena pengharapan janji yang Tuhan nyatakan kepada kami sebagai orang-orang tertebus. Oleh sebab itu biarlah kami dapat merespon tindakan seluruh kehidupan gereja kami, berjemaat kami ini, untuk kami boleh memberikan diri kami hadir bersama-sama dengan seluruh umat, secara khusus GKI Tuhan, untuk boleh menghadirkan karya dan cinta Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan saat ini Tuhan, di tengah pergumulan kami, di tengah situasi pandemi yang kami jalani, kami berdoa datang kepada Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan juga boleh menolong kami dalam situasi pandemi ini yang terus kami jalani. Tuhan menolong pemerintah dan bangsa kami dalam merumuskan hal-hal yang baik yang boleh membawa kami untuk keluar dari situasi pandemi ini. Tuhan juga tolong, ada banyak jemaat yang terdampak dari pandemi COVID ini Tuhan, terutama secara ekonomi. Kiranya Tuhan juga boleh hadir menolong mereka, memberikan mereka kekuatan, kreativitas untuk mereka dapat bertahan dalam situasi ini. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk bersyukur untuk ulang tahun penyatuan GKI. Kami berdoa bagi tiap jemaat yang juga tersebar dari Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, dan seluruh Pulau Jawa dan Bali. Kiranya seluruh derap pelayanan GKI ini Tuhan sertai, dan biarlah sebagai gereja GKI juga semakin bertumbuh menjadi berkat bagi Indonesia. Dan kami sebagai juga yang berderap bersama di dalam GKI ini, kami juga dimampukan untuk kami terlibat bersama-sama di tengah perbedaan yang memperkaya pelayanan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap remaja pemuda saat ini yang menjadi tiang-tiang gereja. Kami berdoa bagi kehadiran Komisi Remaja dan Komisi Pemuda di tiap jemaat, secara khusus di GKI Cipinang Elok. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayanan dari KR dan KP dari Cipinang Elok ini. Tuhan menolong setiap remaja pemuda yang memberikan dirinya dalam karya untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah usia mereka yang masih muda. Biarlah kami juga memiliki dan hadir Timotius baru Tuhan, yang boleh dipakai Tuhan ketika mereka selagi muda. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi para lansia, dan bagi mereka yang menjadi kelompok usia senior, kami berdoa bahwa agar kehadiran mereka juga tetap membawa keteladanan. Kami bersyukur bahwa Oma dan Opa yang kami sayangi juga boleh terus Tuhan berikan kesehatan. Tuhan kiranya terus memberikan daya tahan tubuh di tengah pandemi ini, ketika kita tahu Tuhan bahwa sebagai lansia mereka rentan terhadap pandemi COVID ini. Kiranya Tuhan boleh menjaga mereka. Dan Tuhan juga memberikan kekuatan iman dalam melayani Tuhan di GKI Cipinang Elok secara khusus.
Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan bagi pemulihan Saudara Irene Deviana, Ibu Berta Marpaung, Bapak Butun Latif, Ibu Krisut Huta Barat, Ibu Emi Butar-Butar, dan Ibu Betsy, serta mereka yang lainnya Tuhan yang tidak kami sebut satu persatu tetapi dalam kondisi pemulihan atau sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam setiap apa yang sedang mereka jalani di tengah sakit mereka. Kiranya juga kami mendapatkan pertolongan Tuhan melalui berbagai cara, melalui obat-obatan dokter, keluarga, dan saudara-saudara yang mencintai kami. Dan biarlah kami juga boleh melihat bahwa dalam perkenanan Tuhan, saudara-saudara kami ini dapat sembuh total dan kembali pulih. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami yang kami percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan hati ini Tuhan kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami para muridnya. Kami akan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita untuk bersyukur dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, karena Dia baik, dan Dia selalu menyertai kita. Nats persembahan pada hari ini kita ambil dari Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan dapat dikumpulkan di rumah untuk selanjutnya dibawa ke gereja, lalu dimasukkan ke dalam kotak yang ada di tata usaha, atau bisa juga ditransfer kepada rekening-rekening yang ada di bawah ini. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Tuhan, terima kasih atas janji kasih setiamu kepada kami dalam situasi dan kondisi apapun, sehingga Engkau memberikan kepada kami sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih juga kalau pada saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami yang begitu melimpah. Tolong kami untuk senantiasa mengingat, bukan hanya materi yang Kau inginkan, tapi tubuh, roh, dan jiwa kami. Kami berikan sepenuhnya untuk-Mu dalam pelayanan dan kasih kami kepadamu. Kau juga yang menjamah setiap tangan-tangan yang bekerja, setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Kau yang memberikan mereka hikmat, akal budi, agar dapat dipakai untuk kelebaran dan kebesaran nama-Mu saja.
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita jalani hidup kita ke depan sebagai warga Gereja Kristen Indonesia dengan mewujudkan Konfesi GKI 2014 dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita nyatakan tekad kita itu dengan bersama-sama mengucapkan Konfesi GKI demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami sekarang dan selama-lamanya. Berjuangkan
Saudara yang dikasih Tuhan, marilah bersatu dalam menjalin persekutuan di Gereja Kristen Indonesia. Kiranya kasih Allah mempersatukan kita. Marilah berderaplah satu dalam mengasihi Allah dan sesama. Kiranya anugerah Yesus Kristus mengobarkan kasih di hati kita. Marilah berderap satu dalam berkarya bagi dunia. Kiranya penyertaan Roh Kudus memberanikan kita berkarya. Dan marilah kita terima berkat Tuhan. Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakannya di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kebaktian hari ini telah selesai. Mari kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.